Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latiful Hamim, NIM 21010365150. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan dari Bapak dosen mata kuliah PPKN. Yang pertama yaitu apa peran Pancasila dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Sebelum itu, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting. Tidak hanya penting, memang sangat penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Nah, saya akan menyebutkan tiga saja tentang peran utama Pancasila dalam konteks untuk menghadapi di era globalisasi ini. Yang pertama ada penguatan identitas nasional. Pancasila berfungsi sebagai identitas nasional yang membedakan Indonesia dari negara lain di era globalisasi, di mana budaya dan nilai-nilai asing mudah masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia, dan sangat mempengaruhi masyarakat. Dengan Pancasila membantu menjaga dan memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Dan yang kedua, landasan moral dan etika. Pancasila menyediakan landasan moral dan etika yang kuat. Prinsip-prinsip seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia mendorong masyarakat untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai tersebut, meskipun dihadapkan dengan tekanan global. Yang ketiga ada penjaga keberagaman. Pancasila menjunjung tinggi kebinekaan, yang berarti keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia dihormati dan dilindungi. Dalam era globalisasi yang seringkali memunculkan konflik identitas, Pancasila menjadi perekat yang menyatukan perbedaan dan mendorong harmoni sosial. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, demokrasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, saya akan menyebutkan tiga saja tentang peran utama demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada partisipasi politik. Demokrasi akan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintahan. Partisipasi ini memastikan bahwa suara rakyat akan didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan yang kedua ada kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa pemerintah bertindak sebagai wakil rakyat dan harus bertanggung jawab kepada mereka. Nah, di sini rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang ketiga ada perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, beragama, berkumpul, dan berserikat. Sistem demokrasi memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dilanggar oleh pemerintah atau siapapun. Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat di muka umum adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Kebebasan ini mencakup hak setiap individu untuk mengemukakan pemikiran maupun pandangan dan pendapat mereka secara bebas tanpa takut akan penindasan atau pembalasan.
Dasar hukumnya kebebasan berpendapat biasanya dilindungi oleh konstitusi negara atau undang-undang dasar di Indonesia. Misalnya kebebasan berpendapat dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pentingnya kebebasan berpendapat dan tantangan dan batasan kebebasan berpendapat di era digital dan pentingnya pendidikan dan kesadaran. Jadi kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak fundamental yang mendukung demokrasi, mendorong perkembangan sosial dan intelektual, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Pertanyaan yang keempat yaitu korupsi dan penegakan hukumnya. Sebelum itu, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merusak integritas pemerintah dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Penegakan hukum terhadap korupsi adalah upaya yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut ada beberapa aspek terkait korupsi dan penegakan hukumnya. Dampak korupsi ada ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi asing dan domestik. Yang kedua ada sosial. Korupsi memperburuk ketidaksetaraan sosial dan mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga politik. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara serta dapat mengaruh pada ketidakstabilan politik. Penegakan hukum terhadap korupsi. Kerangka hukum penegak hukum terhadap korupsi memerlukan kerangka hukum yang kuat. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Anti Korupsi mencakup berbagai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Yang kedua ada institusi anti korupsi. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berperan penting dalam investigasi, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK ini memiliki wewenang luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Yang ketiga ada peradilan yang independen, yaitu sistem peradilan yang independen dan tidak memihak adalah kunci untuk penegakan hukum yang efektif. Hakim dan jaksa harus bebas dan tekanan politik dan ekonomi. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.